Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Nazila Rahmadani dengan NIM 2035031. Aku kuliah di Politeknik Pariwisata Medan dengan jurusan Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata. Di sini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara menginput data di Microsoft Excel dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, kita lanjut saja ke videonya ya. Pertama-tama kita buka Microsoft Excel-nya dulu ya. Nah, setelah itu kita buka Microsoft Excel, akan tampilan seperti ini. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian kalau ini namanya sel. Nah, yang kotak-kotak kecil ini namanya sel. Terus itu ini namanya lembar kerja, bisa diganti namanya, klik 2 kali aja. Namanya kita buat misalnya lembar lembar kerja 1, enter, mau tambah juga bisa, klik menu tambah, terus kita bisa ganti, klik 2 kali. Nah, lembar kerja 2, enter. Nah, untuk memulai kita buat dulu data-datanya. Nah, aku udah punya data-datanya. Nah, data yang aku punya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Ada 20 siswa, perempuan dan laki-laki. Nah, yang harus kita cari itu adalah nilai harian, nilai akhir angka, sampai sampai kelulusan. Terus di bawah juga ada jumlah mahasiswa sampai jumlah perempuan yang remedial. Nah, di sini sudah aku kasih keterangannya ya. A itu sangat memuaskan, E itu gagal. Ini A itu 85 sampai 100 nilainya, kalau E dia 0 sampai 59. Oke, udah aku kasih. Terus kita langsung cari nilai hariannya ya. Kita mau ngisi ini tuh pakai rumus. Kunci dari rumus adalah kita menggunakan sama dengan. Sama dengan eh sama dengan ya. Nilai rumusnya nilai UH1 ditambah ditambah nilai UH2 dibagi 2. Karena kita mau dibagi jadi kita pakai kurung ya. Maaf, sip aku sedikit susah. Dibagi 2/2. Nah, kita enter saja. Nah, udah muncul hasilnya. Nah, untuk terusnya kita nggak pala buat rumus-rumus lagi ya karena lama. Jadi kita tinggal blok aja ke bawah. Nah, dia akan seperti ini langsung muncul otomatis ya nilainya. Dan setelah itu selanjutnya kita mau cari nilai akhir. Nilai akhir angka yaitu rumusnya sama dengan buka kurung ya. Buka kurung nilai harian ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS tutup kurung per 3 ya, dibagi 3. Oke, kita enter. Nah, sudah dapat, sudah muncul hasilnya, terus kita blok saja lagi. Nah, otomatis akan muncul nilai-nilainya. Setelah itu kita mau cari nilai akhir huruf ya. Nah, kita masuk saja ke rumusnya sama dengan kita menggunakan if buka kurung, kita pakai ini ya nilai akhir angka. Nah, kita pakai ini yaitu I2 lebih kecil. Nah, lebih kecil kita menggunakan yang ini ya. Nah, ini kita menggunakan yang ini, misalnya kita mulai dari E ya, 59 itu nilai E, 64 itu D, 79 itu C, 84 itu B, 100 itu A. Oke, terus kita buat di sini rumusnya. 59 yang untuk E tadi kan, koma, tanda petik, E, tanda petik lagi, koma, if lagi, sampai kita buat sampai A ya. If buka kurung,
buka kurung, I2 lebih kecil untuk yang D itu 64, koma D, koma if lagi buka kurung I2 lebih kecil daripada 79, koma itu yang C ya, 79 itu nilai C, nah, koma if lagi, if buka kurung I2 lebih kecil dari 84. 84 itu nilai B ya. 84, B. Nah, untuk A-nya nggak usah tulis 100. Kita langsung A aja. Tanda kutip A. Nah, setelah itu pastikan rumusnya itu benar ya. Nah, tutup kurung karena buka kurungnya ada 4, jadi tutup kurungnya juga ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, pastikan rumusnya ini nggak salah ya. 2, setelah itu kita enter. Nah, sudah dapat kan? Berarti nilai akhir hurufnya si Rike dia ini C. Terus itu kita blok lagi ke bawah biar otomatis. Nah, otomatis ya dia. Nah, selanjutnya kita cari predikat. Predikat kita menggunakan rumus if juga. Sama dengan buka kurung. Kita pakai yang ini ya, nilai akhir huruf ya. Yang J ini ya, J2. Sama dengan, sama dengan if buka kurung J2. Nah, sama dengan kita pakai ini. A itu memuaskan, B memuaskan, C cukup, D kurang, E gagal. Nah, kita pakai yang itu ya. Nah, kita mulai berarti sama dengan A, tanda kutip A, tanda kutip lagi, koma sangat memuaskan. Sangat memuaskan juga pakai tanda kutip ya, jangan lupa. Tanda kutip, banyak memerlukan tanda kutip. Koma, if lagi, buka kurung, J2, sama dengan B, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip lagi, yang B itu dia memuaskan ya. Memuaskan. Tanda kutip, koma, if lagi, buka kurung, J2, sama dengan C, tanda kutip, tanda kutip, koma, tanda kutip, yang C itu dia cukup ya, cukup. Tanda kutip lagi, koma, terus if lagi, buka kurung, J2 sama dengan J2 sama dengan D, tanda kutip D itu kurang ya. Kurang. Nah, untuk yang E-nya itu nggak pala ditulis lagi, langsung gagal. Itu kan gagal. Jadi kita tulis gagal. Nah, tutup kurung 4 kali ya. Nah,
1, 2, 3, 4. Jadi tutup kurungnya juga 4. Nah, pastikan tidak ada yang kurang ya dari rumus-rumusnya. Nah, sudah. Kita langsung enter saja. Nah, sudah keluar nilai predikatnya yaitu cukup. Terus selanjutnya kita blok saja lagi. Nah, sudah otomatis. Selanjutnya kita mau cari nilai kelulusan. Mau cari jawaban kelulusan ini ya. Lulus atau enggaknya. Terus sama dengan pakai if lagi, if buka kurung. Nah, kita untuk kelulusan pakai J2 tetap yang ini, pakai yang J yang ini. Pakai yang ini J2 sama dengan A, koma, lulus. A itu lulus ya. Lulus, tanda petik, koma, if lagi, buka kurung, J2 sama dengan, buka kurung, B, tanda petik, koma, tanda petik lagi, B itu lulus ya. Tanda petik lagi, koma, if buka kurung, J2 sama dengan, tanda petik, C, tanda petik, koma, C itu lulus, masih lulus ya, yang C. Lulus, tanda petik lagi, koma, terus remedial, D itu remedial ya pastinya. Kita tutup kurungnya ada, buka kurungnya ada 3 ya, berarti tutup kurungnya juga ada 3, 1, 2, 3, 3 ya, sudah. Pastikan tidak ada yang terlupakan rumusnya. Nah, sudah. Nah, kita enter. Nah, sudah ada hasilnya keluar, terus kita blok lagi ke bawah. Nah, otomatis akan seperti ini ya. Nah, setelah itu kita mau cari nih jumlah laki-laki. Untuk mencari jumlah laki-laki yaitu kita pakai rumus sama dengan count if buka kurung, kita pakai yang ini ya, ini kita blok aja. Kita pakai yang ini, terus tutup kurung, belum tutup kurung, koma, L, kita buat L itu untuk laki-laki, tutup kurung ya. Nah, enter. Nah, jumlah laki-lakinya ada 10. Setelah itu kita mau cari jumlah perempuan. Jumlah perempuan juga sama rumusnya. Kita pakai sama dengan count
count if, buka kurung, kita blok lagi yang ini, terus koma, tanda petik, P untuk perempuan, terus itu tutup kurung. Nah, di enter. Nah, sudah dapat jumlah perempuannya 10. Baru kita mau cari nilai akhir angka rata-rata, yaitu menggunakan rumus sama dengan kita menggunakan average buka kurung, kita pakai yang ini, kita pakai nilai akhir angka. Nah, kita blok aja. Nah, udah kita blok. Nah, otomatis ke sini. Terus kita tutup kurung, enter. Nah, sudah dapat hasilnya. Terus kita mau cari jumlah laki-laki lulus. Jumlah laki-laki lulus kita itu pakai rumus sama dengan count if pakai S, terus buka kurung, kita pakai yang ini, laki-laki atau perempuan, kita pakai yang ini. Nah, kita pakai ini. Kita pakai dolar atau simbol absolut ini di sini ya. Nih simbol dolar absolut gini. Ini fungsinya agar nilainya tetap tidak akan berubah walaupun rumusnya dipindah-pindah kemana-mana. Nah, ini kita pakai aja di sini absolutnya, di sini juga mengapit C ini ya, mengapit C. Terus koma. Terus setelah 21 koma, kita menggunakan karena dia mau jumlah laki-laki, yang lulus, kita pakai L ya, koma. Terus kita pakai yang kelulusan ini. Nah, kita blok aja. Blok. Dah. Setelah itu akan muncul di sini. Kita pakai absolut lagi. Simbol absolut ya, jangan lupa biar nilainya tetap simbol absolut. Nah, ini koma lulus, koma, karena kita mau cari yang lulus, jadi kita buat lulus, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, jumlah laki-laki yang lulus itu ada 9 jadinya. Nah, kita mau cari jumlah perempuan lulus, sama seperti tadi, rumusnya sama dengan count if buka kurung, kita pakai yang ini ya, C, sel C, kita blok. Setelah itu kita pakai absolut. Nah, kita apit absolutnya di C. Nah, koma, karena kita mau cari yang perempuan berapa yang lulus, jadi kita menggunakan P untuk perempuan. Terus koma, kita pakai yang
Ini sel yang L. Kita tinggal blok aja ya. Kita blok. Nah, kita pakai absolute lagi. Absolute. Kita update L-nya. Absolute. Absolute. Nah, koma. Lulus. Lulus. Tanda kutip. Buka kurung. Enter. Nah, sudah dapat nilainya muncul. Setelah itu kita mau cari jumlah laki-laki yang remedial ya. Sama dengan jumlah laki-laki remedial kita pakai rumus count if juga. Sama kayak tadi. Count if buka kurung. Cuma tadi kan bedanya yang terakhir itu lulus gitu kita buat. Ini kan tadi kan bedanya dibuat terakhirnya lulus gitu. Ini terakhirnya remedial karena dia minta jumlah laki-laki yang remedial ya dan perempuan yang remedial. Ya udah kita tulis count if. Terus kita ke cek ke ini kita blok. Kita blok. Nah, pakai absolute lagi. Absolute. 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 Koma. Kita mau cari yang laki-laki ya. Laki-laki jadi L. L. Koma. Koma. Kita pakai yang ini. Nah, kita blok yang ini. Ini nggak pakai. Nah, kita sudah blok. Nah, ini pakai absolute lagi ya. Absolute, kita buat absolute. 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 Terus koma, tanda petik, remedial. Nah, terus tutup kurung, enter. Nah, jumlah laki-laki yang remedial itu 1. Setelah itu kita mau cari jumlah perempuan yang remedial. Sama rumusnya sama dengan count ifs buka kurung pakai yang ini. Nah, pakai absolute lagi. Koma. P. Koma. Kita blok. Nah,
itu kita kasih absolut lagi. Keyboard aku agak susah, jadi maaf ya. Koma remedial. Tutup kurung, enter. Nah, sudah dapat semua. Ya nilainya. Sekian saja video dari aku yang dapat aku kasih ke kalian. Semoga bermanfaat dan semoga kalian ngerti ya. Nah, ini bisa dibesarkan gini biar nampak sangat memuaskan gitu kan. Terima kasih. Sekian video tutorial dari aku, semoga kalian mengerti dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.